Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Selpiani, NIM 102222038, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas A. Tentang proposal usaha. Yang pertama, judul usaha. Di sini tentunya judul usaha yaitu terkait dengan pisang kembung brutal. Untuk pelaksanaannya, usaha ini saya mandiri. Artinya tidak bekerja sama dengan orang lain maupun instansi. Dan untuk modal untuk usaha ini yaitu pribadi dari saya, bukan dari kredit usaha dan juga sumber lain. Artinya murni dari modal pribadi saya, yaitu dengan jumlah uang sebesar 70 juta rupiah. Untuk lokasi usahanya yaitu berada di depan Pasar Randu Dongkal. Yang selanjutnya yaitu format proposal usaha. Yang pertama, latar belakang usaha. Tentunya latar belakang di sini yaitu tentang usaha pisang kembung brutal ini. Pisang kembung memiliki potensi yang cukup besar karena bahan bakunya yang mudah didapatkan, yaitu pisang yang merupakan buah lokal yang melimpah di Indonesia, yang mudah dicari baik di pasar, di pedagang sayur, maupun pedagang buah. Selain itu, banyak pilihan jenis pisang yang dapat dijadikan camilan pisang kembung ini, yaitu seperti pisang raja, pisang ambon, pisang kepok, pisang susu, ataupun pisang yang lainnya. Akan tetapi, pada usaha saya ini, saya menggunakan pisang kepok. Kenapa saya menggunakan pisang kepok? Karena pisang kepok ini enak dan mudah untuk dijadikan cemilan, dan juga tekstur pada pisang kepok ini itu tidak terlalu padat dan tidak terlalu lembek. Sehingga hal ini membuka peluang atau inovasi produk usaha saya, yaitu dengan memberikan topping atau varian rasa sehingga usaha pisang kembung ini lebih menarik di berbagai kalangan, baik itu dari anak-anak, remaja, orang dewasa maupun orang tua. Informasi usaha ini saya dapat di sosial media yaitu Instagram dan TikTok, yang banyak sekali memberikan informasi bagaimana cara memulai usaha, terutama di bidang kuliner yang aman, tidak berbahaya, tentunya harganya terjangkau. Dan saya juga mendapatkan informasi usaha pisang ini dari teman-teman saya yang banyak membicarakan tentang usaha pisang yang dapat dijadikan ide jualan. Yang kedua, visi usaha. Apa sih tujuan dari saya memulai usaha ini? Yang pertama, menyediakan cemilan sehat dan bergizi. Artinya, cemilan ini itu tidak hanya lezat, tetapi bergizi, yaitu dengan menggunakan bahan baku pisang yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Harapannya, usaha ini dapat mendukung pola makan sehat dan gaya hidup yang lebih baik bagi para konsumen. Yang kedua, mendukung penyediaan pangan lokal dan organik. Usaha ini harapannya dapat mendukung para petani lokal, yaitu dengan memanfaatkan pisang yang ditanam secara organik. Yang ketiga, dengan usaha ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan membantu perekonomian daerah. Yang keempat, meningkatkan akses pangan yang terjangkau dan berkualitas. Yang ketiga, gambaran produk. Artinya, gambaran tentang produk pisang kembung brutal ini. Pisang kembung adalah camilan berbahan dasar pisang yang dilapisi adonan tepung, kemudian digoreng hingga matang dan mengembang. Proses penggorengan ini membuat pisang di dalamnya menjadi lembut dan manis, sementara lapisan luar menjadi renyah dan gurih.
Kombinasi tekstur ini menciptakan sensasi makan yang enak dan memuaskan. Untuk membuat pisang kembung, bahan yang dibutuhkan relatif sederhana. Bahan utama tentu saja pisang, yang sebaiknya menggunakan pisang kepok atau pisang raja yang matang namun tidak terlalu lembek. Pisang dipotong-potong sesuai selera, biasanya memanjang atau bulat. Adonan pelapis terdiri dari tepung terigu, gula, sedikit garam, dan air. Untuk lebih menarik konsumen, ditambahkan topping atau varian rasa seperti rasa coklat, stroberi, matcha, taro, oreo, dan lain-lain. Layanan yang dapat digunakan untuk usaha pisang kembung, yaitu dengan membuka outlet secara offline ataupun online. Kalau menggunakan online dengan menyediakan di platform seperti di GrabFood, Shopee Food, atau di WhatsApp atau di GoFood. Yang keempat, gambaran cara budidaya atau tahap produksi. Yang pertama, itu ada bahan-bahan yang digunakan, yaitu ada tepung terigu, tepung beras, gula pasir, baking powder, soda kue, vanili bubuk, air, dan tentunya bahan utamanya yaitu pisang kepok yang dipotong kecil-kecil, baik itu memanjang atau bulat. Yang kedua, untuk cara pembuatan pisang kembung ini. Yang pertama, campur semua bahan kecuali pisang. Aduk adonan sampai rata, diamkan sekitar 10 menit, lalu masukkan pisang, lalu aduk rata bersama adonan tepung tadi. Yang kedua, goreng pisang hingga kecoklatan. Yang ketiga, angkat dan tiriskan pisang. Yang keempat, taruh pisang yang sudah matang digoreng ke dalam wadah. Yang kelima, tambahkan topping sesuka hati seperti keju, coklat, stroberi, oreo, atau yang lainnya. Yang kelima, mengenai pemasaran atau target konsumen. Yang pertama, mengenai karakteristik segmen konsumen yang disasar. Pisang kembung tentunya baik dikonsumsi berbagai kalangan dari anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun orang tua. Dan konsumen yang menyukai camilan rasa manis, yang memilih makanan ringan dengan harga yang ekonomis, artinya ramah di kantong, dan tentunya sehat. Yang kedua, target geografis konsumen mencakup lokasi. Pisang kembung dapat diperjualbelikan di sekolah maupun di kampus. Karena target pemasarannya yang mudah, yaitu para pelajar yang sangat menyukai cemilan yang murah. Selain dari sisi harga, camilan ini juga mengenyangkan di perut. Terus juga pisang kembung dapat diperjualbelikan di expo maupun di alun-alun. Pisang kembung juga dapat diperjualbelikan secara offline di tempat dengan cara membuka outlet. Target untuk target pemasarannya juga dapat dari berbagai kalangan, akan tetapi peluang untuk outlet ini konsumennya kurang. Dalam hal ini lebih berfokus pada promosi di media sosial dan di platform GrabFood dan Shopee Food. Yang keenam, pesaing dan keunggulan produk. Jika dibandingkan dengan pisang usaha lainnya, pisang kembung usaha saya ini mempunyai produk yang baik dan unggul, yaitu pisang kembung usaha saya ini berbentuk bulat yang dipotong kecil-kecil, yang dilapisi dengan tepung yang rasanya itu renyah dan gurih dibandingkan dengan pisang goreng dan pisang nugget yang sudah umum di pasaran. Dan juga memiliki rasa yang bervariasi seperti rasa coklat, matcha, stroberi,
dengan tambahan topping seperti keju, sprinkle, Oreo. Kemasan produk yang menarik dengan menggunakan box makanan sehingga cocok untuk target kalangan anak muda dan cocok juga sebagai oleh-oleh. Harganya murah dan tidak menguras kantong yang sudah termasuk topping yang melimpah. Di sini saya lampirkan tabel persaingan antara usaha pisang kembung, pisang nugget, dan pisang tradisional. Bisa dilihat dari tabel persaingan antara pisang kembung, pisang tradisional, dan pisang nugget. Ada 4 keunggulan yang umum digunakan. Yang pertama ada harga, kualitas, inovasi, dan varian rasa. Yang pertama, pisang kembung memiliki harga yang terjangkau murah dengan kualitas tinggi. Inovasinya juga tinggi karena produk ini lebih kepada bentuk pisang yang dipotong kecil-kecil atau dipotong miring atau memanjang. Rasanya yang enak, gurih, dan memiliki jenis varian rasa yang banyak dan juga topping yang banyak. Yang kedua, pisang tradisional memiliki harga yang murah dengan kualitas rendah dan rasa original yang sederhana. Tidak ada inovasi baru karena produk ini mempertahankan cara tradisional dalam pembuatan pisang. Yang ketiga, pisang nugget memiliki harga yang murah dan kualitas tinggi, akan tetapi inovasinya rendah karena hanya berbentuk nugget saja, dengan berbagai pilihan rasa yang bervariasi juga seperti pisang kembung. Yang ketujuh, yaitu tentang strategi pemasaran produk. Produk usaha kembung ini dapat dipasarkan lewat media sosial, yaitu melalui Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, atau marketplace dan website seperti Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Strategi promosi offline itu seperti ikut dalam serta bazar lokal, expo, acara komunitas, atau festival makanan. Yang 8, tata cara penjualan usaha pisang kembung. Yang pertama, penjualan offline, yaitu dengan membuka gerai atau booth atau outlet, atau bisa juga menjual di event besar atau festival kuliner seperti expo. Yang kedua, penjualan online, yaitu melalui media sosial dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Melalui marketplace seperti GrabFood, GoFood, dan Shopee Food dengan mendaftarkan produk usaha pisang kembung ini di platform tersebut. Yang ketiga, layanan pesan antar atau delivery service. Yang keempat, sistem pre-order atau PO. Membuka sistem pemesanan dengan waktu tertentu untuk memproduksi dalam jumlah besar, misalnya seperti acara pesta, seminar, catering. Yang kesembilan, strategis menciptakan loyalitas konsumen. Yang pertama, memberikan kualitas produk yang konsisten seperti rasa, tekstur, bahannya harus berkualitas, kemasan menarik dan higienis, sehingga pelanggan merasa puas dan pelanggan tahu bahwa seperti ini ciri khas dari pisang kembung brutal. Yang kedua, pelayanan pelanggan yang prima, artinya dengan merespon cepat pelanggan, ramah kepada pelanggan, dan juga menanyakan feedback pelanggan setelah pembelian untuk menunjukkan perhatian dan meningkatkan layanan. Yang ketiga, program loyalitas konsumen, seperti memberikan point reward, terus juga promo. Yang keempat, pengalaman belanja yang menarik. Yang kelima, penawaran khusus untuk rekomendasi. Ke-10, gambaran risiko usaha. Yang pertama, risiko ketersediaan bahan baku, yaitu
Bahan baku utama di sini yaitu seperti pisang, tepung, dan minyak, yang kualitas dan pasokannya bisa terganggu karena musim atau masalah logistik dan lonjakan harga bahan baku karena faktor ekonomi atau cuaca. Untuk strategi mitigasinya, menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok untuk memastikan pasokan tetap terjaga, membeli bahan baku dalam jumlah besar saat harga stabil untuk persediaan. Yang kedua, ketersediaan masa berlaku. Pisang kembung ini memiliki masa berlaku yang pendek karena termasuk bahan olahan produk yang tidak dapat terjual tepat waktu berpotensi rusak sehingga mengurangi keuntungan. Untuk strategi mitigasinya yaitu produksi sesuai kebutuhan harian untuk menghindari penumpukan stok. Yang ketiga, resiko kemudahan substitusi, yaitu produk pisang kembung dapat dengan mudah ditiru atau digantikan dengan produk serupa oleh pesaing, dan inovasi yang lambat dapat membuat pelanggan berpindah ke merek lain. Strategi mitigasinya fokus pada keunikan produk seperti tekstur, varian rasa, atau penyajian, dan rutin menciptakan inovasi, misalnya varian baru atau edisi terbatas. Yang keempat, resiko persaingan pasar. Banyaknya kompetitor yang menawarkan produk serupa dengan harga lebih murah atau strategi pemasaran yang lebih agresif. Untuk strategi mitigasi, memberikan nilai tambah seperti kemasan premium, program loyalitas, atau pelayanan pelanggan yang unggul. Melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan dan tren terbaru, dan fokus pada branding untuk membangun identitas yang kuat di mata konsumen. Yang ke-11, mengenai tim kerja. Usaha pisang kembung ini sekitar membutuhkan 2 orang pekerja sudah cukup dalam memulai usaha. Dan ketika sudah membuka cabang baru di berbagai tempat atau wilayah sekitar 3 outlet wilayah, bisa membuka peluang para pekerja untuk menjaga dan memproduksi pisang kembung ini. Yang ke-12, rencana target penjualan pisang kembung dalam 3 tahun. Yang pertama, tahun pertama berfokus pada pengenalan produk dan penetrasi pasar. Yang kedua, yaitu tahun kedua yang berfokus pada pengembangan pasar dan diversifikasi produk. Yang ketiga, pada tahun ketiga yaitu berfokus pada skalabilitas dan ekspansi nasional. Dalam 3 tahun untuk mencapai target penjualan, yaitu tahun pertama 10.500 box per bulan. Yang kedua, untuk tahun kedua yaitu 21 box per bulan. Tahun ketiga 33 box per bulan. Total dalam 3 tahun tersebut yaitu 64.500 box dalam 3 tahun. Yang ke-13 terkait dengan perhitungan kebutuhan modal usaha dan modal kerja. Di sini saya akan tampilkan tentang perhitungan pada kebutuhan modal dan modal kerja, dan saya juga akan menjelaskan terkait dengan kedua hal tersebut. Yang pertama, kebutuhan modal usaha yang terdiri dari peralatan. Bisa dilihat di tabel, ada 11 peralatan dalam usaha pisang kembung brutal. Yang kedua, tanah dan bangunan. Yang ketiga, ada perizinan dan administrasi. Dari ketiga data tersebut, total modal usaha untuk usaha pisang kembung brutal berjumlah Rp18.703.000. Yang kedua, itu ada kebutuhan modal kerja yang terdiri dari biaya operasional tetap yang totalnya itu 4.800.000,
dan biaya operasional tidak tetap yang totalnya itu 2.800.000. Jadi total untuk modal kerja itu sebesar 7.600.000 rupiah. Kapitulasi total dari dua usaha pisang kembung brutal ini yaitu pertama modal usaha berjumlah 18.703.000 rupiah, modal kerja berjumlah 7.600.000 rupiah. Jadi semua total modal awal itu berjumlah 26.303.000 rupiah. Yang terakhir yaitu penutup. Tentang target pengembangan usaha pisang kembung milik saya untuk kedepannya yaitu yang pertama, menjadikan usaha ini lebih berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat. Yang kedua, membuka cabang baru dalam jangka 2-4 tahun mendatang. Direncanakan membuka cabang baru di lokasi yang strategis supaya mudah diakses oleh banyak orang. Yang ketiga, mengembangkan varian rasa dan kemasan yang menarik untuk memberikan lebih banyak pilihan pada konsumen serta menjaga daya saing produk di pasar. Yang keempat, membangun kemitraan dengan toko-toko atau distributor lokal untuk memperluas jaringan distribusi. Selain itu, peluang untuk memasarkan produk keluar daerah. Selanjutnya terdapat lampiran terkait RAP dan perhitungan profit usaha pisang kembung brutal. Yang pertama itu ada rencana anggaran biaya yang berjumlah 13.463.000 rupiah. Yang kedua terkait analisis usaha, di situ berjumlah 2.265.500. Yang ketiga yaitu terkait perakiraan profit. Jumlah produksi dari produk utama itu 1.000 box pisang kembung dengan harga pokok 6.000, harga jual 11.000, profit per unit 4.000, rasio 29,7 dengan total profit yaitu 4.000.000 rupiah. Itulah penjelasan mengenai proposal usaha saya terkait dengan usaha pisang kembung brutal. Saya mohon maaf apabila terdapat kalimat yang kurang tepat dari perkataan saya maupun dan juga penjelasannya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.